biasanya Bang Andri terkenal dengan putar stick. Nanti mungkin ini yang tolong ya editornya nanti dicariin video yang lagi main drum yang ada putar. Yang lagi betul ya. Nah, ini buka aja ya karena kita udah di subscribe ya. Jadi kali ini kita mau bahas basic drum. Abang Andri ini menurut sejarah yang saya tahu juara drum Yamaha nasional ya tahun 2004. 2004 guru di Yamaha ya, guru di Yamaha. Berapa tahun tuh? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. 10 tahun itu bukan sebentar ya, lama banget ya. Yes. Saya pernah tahu murid-muridnya Bang Andri di Pekanbaru. Itu juara drum juga, muridnya juara drum. Dari kapan mulai main drum? Belajar drum itu yang efektif tahun 1996. Itu efektif. Sekolah musik? Enggak, itu otodidak. Nah, jadi belajarnya itu kan di rumah tuh. Susun kardus bantal yang intensif itu 96. Tapi main drumnya itu sebelumnya dari tahun 94. Di Dumai ya? Iya, di Dumai. Tunggu. Dumai itu nggak ada sekolah musik. Ya. Karena saya orang Dumai. Ya. Dan tahulah keadaan Dumai itu sangat menyedihkan ya di tahun-tahun itu ya. Sekarang udah ada beberapa sekolah musik. Ya. Tahun itu apalagi tahun 96 ya. Ya. Saya masih SD ya, baru masuk sekolah saya. Itu referensinya apa kok bisa drum yang dipilih? Siapa waktu itu yang terkenal kok bisa tahu bisa dipilih drum? Jadi referensi saya main drum itu ada beberapa referensi dari pemain drum band internasional. Sebut aja kayak Nirvana, Itu di zaman itu terkenal banget ya? Itu band Umat. Oke. Terus ada Metallica, tipikalnya rock. Tipikal rock saya ya, rock drumming. Jadi ya lebih brutal dan ganas. Waktu itu. Liar lah ya. Iya, liar. Bahasanya liar lah. Bahasa lebih halus. Liar ya. Oh jadi karena tahu band ini jadi mau main drum. Yes. Terus gimana caranya belajarnya, kan nggak ada guru, nggak ada sekolah musik, kok bisa main gitu? Nah, jadi waktu itu saya denger lagunya itu kan di MTV dulu, masih jaya-jayanya MTV musik gitu ya. Oh. Di televisi ya. Nah, jadi saya lihat terus saya denger di radio. Ya, maksudnya gini, denger itu dari radio, dari televisi MTV dan referensi dari beberapa teman. Nah, setelah saya dengar saya tertarik, wah ini lagunya drummingnya enak juga nih. Bener-bener drumming yang tipe saya gitu. Ya udah, saya mulai ulik, pelajari lagu itu sampai udah cukup kira-kira perbenaran bermain. Ya mulai bikin band sama teman-teman sekolah. Oke, teman-teman sekolah. Jadi 94 udah mulai main ya, main drum. 96 mulai serius. Ya, 96 itu pertama kali gelar drummer terbaik. Oh, 96 pertama kali. Di Dumai. Di Dumai, masih ingat banget. Jadi di Dumai itu sering diadakan festival band. Musik ya, band ya. Festival band ya. Salah satunya saya pun produk festival band ya. Jadi di Dumai itu tapi lebih banyak metal ya, underground. Oh, ya. Underground tuh banyak banget di Dumai. Musik-musiknya metal, jadi keren. Salah satunya drummer yang cukup dikenal beliau ini. Saya dengar nama beliau itu udah jauh sebelum saya ketemu orangnya gitu. Dan di Riau pasti tahu lah, Bang Andri ini, dan saya pernah ikut komunitas ini. Itu drummer jago-jago semua. Kalau mungkin kayak saya yang main drum di situ, wah itu biasa. Ini drummer-drummer hebat-hebat semua. Nah, terus apakah waktu abang setelah main drum nih, kan kita kan kalau main drum yang otodidak, kita dengar lagu bisa nangkap ya dengan cepat lah.
apakah waktu itu pernah belajar notasi sebelumnya? Karena kan setiap kita dengar lagu kan pasti ada harga notasi, ada feeling-feelingnya yang dimainkan mereka. Gimana caranya? Apakah memang pernah tahu sebelumnya harga notasi? Kalau waktu belajar drum dulu sama sekali nggak pernah belajar notasi. Nggak pernah belajar notasi. Jadi emang bener-bener denger Cuma lagu, dengar. ulik, denger lagu, ulik. Praktekin gitu ya. Dihafal mati. Hafal mati. Bener-bener sistem hafal. Terus? Jadi nggak belajar notasi. Nah saya belajar notasi itu pertama sekali tahun 99. Tahun 99. Tahun 99. Padahal udah juara drum sebelumnya. Ya. Tahun 99 di Bandung, sekolah musik yang terkenal dan beberapa drummer, pemusik, maksudnya musisi band Indonesia itu ada pernah belajar di situ. Nah, saya belajar di situ tapi cuma 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sorry, 1 bulan. 1 bulan. Nah, saya cuma 1 bulan, habis itu saya nggak ambil les lagi karena waktu itu tujuan saya bukan belajar notasi. Oke. Tapi waktu pas belajar di situ tuh di sekolah musik itu ternyata harus belajar notasi. Oke. Kalau mau belajar skillnya apa segala macam main yang realnya gitu, kita harus ambil private khusus sama guru yang bersangkutan gitu. Jadi nggak bisa di situ. Kalau aja di belajar sekolahnya khusus belajar notasi lah ya. gitu ya. Jadi terhambat di situ, jadi saya nggak mau. Oke, jadi Karena tujuannya cuma skillnya doang. kalau ini seorang drummer nih, perlu nggak sih belajar drum sekalipun dia udah bisa main? Maksudnya belajar notasi, sekalipun dia udah belajar main, udah bisa main nih. Perlu ada belajar notasi nggak sih? Belajar notasi itu harus. Karena begini. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji menelaah ya, sebenarnya kita bermain drum itu kan berhubungan erat sekali dengan tempo. Nah, tempo itu sebenarnya kalau saya bilang tempo itu sebenarnya notasi itu sebenarnya ya metronom. Metronom, oke. Jadi ketika kita bisa bermain Seperempat. drum sambil baca sambil kita bermain drum sambil baca notasi, sebenarnya kita sudah tempo. memainkan metronom yang tepat sebenarnya. Oke. Asal notasi kita benar ya. Contoh ya. misalnya not seperempat ya. Saya mainkan 1 2 3 4. Nah. Oke. Nah, tentu kecepatan cepat atau lambat temponya kan itu diatur dari ya count in kita pertama. Nah, terus kita ada notasi panduan, itu not berapa yang mau kita mainkan tergantung notnya selalu kita mainkan. Nah, tapi kalau misalnya mau diiringi metronom sekalian, metronom sambil baca notasi lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya notasi itu sendiri adalah metronom sebenarnya. Makanya waktu saya belajar notasi dasar dulu, saya nggak dapat esensi, nggak dapat pengertiannya. Saya kira belajar notasi itu ya belajar gitu doang, udah nggak ada apa-apa gitu. Ternyata salah. Mindset saya yang salah. Padahal belajar notasi. Sebenarnya belajar metronom sebenarnya sekalian sambilan gitu. Oke, nah kita ini yang basic ya untuk orang yang lagi belajar drum atau yang sudah bisa main drum sedikit-sedikit. Jangan anti dengan yang namanya belajar notasi. Ya. Karena orang kadang-kadang nggak penting sih belajar notasi, nggak perlu lah, yang penting gue bisa main drum. Gue bisa udah main lagu rock, bisa main lagu 18 beat atau 16 beat, 18 beat. Ada nggak ya? 16 beat ya, atau 8 beat. Nah, itu maksudnya 18 beat bisa aja sih dia adain ya. Nah, jadi penting untuk tahu harga notasi nih, paling penting ya. Oke, jadi yang saya tahu harga notasi itu ada 1/4, 1/8. Yang umum lah, yang umum ya. Kita bicara yang umum ya. Yang umum. Nah, karena nanti ada dibagi dengan subdivision namanya kalau nggak salah ya. Yang kelipatan ganjil ya. Ya, saya subdivision. Tapi yang umum 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Kalau ada 1/64 itu mungkin udah agak yang tingkatan dewa lah yang main. Nah, cepet banget. ini penting banget, ini paling penting ya. Nah, kita langsung praktek aja ya. Not 1/4 tuh gimana sih cara mainnya lah? 2 bar ya? 2 bar aja. Saya mainkan metronom ya. Metronom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 bar kedua, 3. stop. Oke. Jadi itu not 1/4 dimainkan 2 bar ya. 2 bar. Sekarang not 1/8 nih. 1/8. Oke. Dalam 2 bar. 2 bar. Not Not 1/8. 1/8 ya. Tadi not 1/4 ya, diingat ya. 1/4 tuh setiap bunyi 1. setiap metronom 1. Nah, ini sekarang 1/8. Oke. Saya mainkan 100 BPM ya teman-teman ya. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Stop. Oke. Itu not seperdelapan. Bisa nggak sekarang dikombinasikan not seperempat dan seperdelapan. Jadi diketukan pertama seperempat, Kedua, seperdelapan. seperdelapan. Demikian seterusnya. Seperempat, seperdelapan, seperempat, seperempat. Oke. Seperdelapan. 4 bar. 4 bar. 3, 4, 1, 2, 3, 4, Uh. 1, 2, 3, 4, Uh. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Nah, ini kan tadi dimulai dari tangan kanan ya. Tangan kiri bisa ya untuk supaya supaya kirinya juga berfungsi ya. Kadang-kadang ada orang mukul simbol di sebelah kiri harus pakai tangan kanan. Ya kan, jadi misalnya kalau habis nifil nih, gini ini bisa diseleo nih. Ya. Ya kan? Nah, jadi yang dilatih walaupun tadi mainnya not seperempat, seperdelapan basic banget ya, tapi harus diusahakan tangan kirinya juga berfungsi sama seperti kanan. Oke. Notnya Notnya sama, seperempat, seperdelapan. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Jadi tangan kiri juga bisa jadi satu. Oke, itu seperempat dan seperdelapan. Nah, sekarang kita ke triplet Iya. atau biasa disebut trio ya. Bisa trio, bisa triplet. Main 2 bar di not triplet ya. 2 bar ya. 2 bar. 2, 3. Oke, itu triplet ya. Triplet kadang-kadang ada yang agak sulit sih ya, karena itu perlu dirasa ya. Untuk bisa dapat triplet itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ngitungnya itu agak beda dari yang mungkin ada cara mudah Tips, namanya. tips. Kalau saya sih tipsnya begini, karena triplet itu kan udah jelas saya 3 ya, 3 notasi. Nah jadi kita harus menghitungnya itu dalam 3, grup 3. Grup 3 itu maksudnya gini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atau kalau kita dalam bahasa Indonesia kita ngitungnya tu wa ga seperti itu. Jadi membiasakan menghitung sambil mengetuk itu menurut saya itu wajib. Karena ketika kita tidak membiasakan itu nggak nempel, nggak lengket di memori kita. Tapi kita bilang seperti ini, tu wa ga tu atau 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Mau sampai secepat ini pun teman-teman 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 no problem. Jadi kita udah bisa ngikutin gitu loh. Antara hitungan di mulut kita, di suara kita dengan tangan kita. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Seperti itu. Oke, Tipsnya. sekarang kombinasi lagi dari not seperempat ke triplet. Seperempat ke triplet. Nah, jadi ketukan pertama seperempat, ketukan kedua Triplet. triplet. Demikian selanjutnya. Seperempat triplet, seperempat triplet. Ya. Oke. Jadi ini mungkin supaya nanti teman-teman tahu ya apa yang mau dilatih ya. Iya. Ini penting banget. Kadang-kadang kan kita hanya latihan sticking cuman single stroke. Itu mudah. Jadi yang kayak gini-gini lipatan gini kan agak susah ya. Coba. 3 4 1 2 3 1. Empat ibaratnya. 1 2 3. Oke. Wah. Jadi karena ada metronom kita lebih mudah ngitung ya. Kemudian yang terakhir nih ya. Jadi gini, kalau tadi triplet ini kan 3 not ya. Jangan ini ya, jangan sampai keliru ya, karena di not 16 yang akan kita bahas ini ada juga 3 not. Ya, namanya group of 3. Oke, jadi dijelasin ya. Karena saya pernah belajar drum juga sama Bang Andri, jadi agak sedikit ngerti lah dengan notasi ya. Ya saya boleh lah sombong dikit, saya bisa belajar. Oke, ini kita bahas tentang not 16. Oke. Coba abang mainkan 16. 16 ya, 2 bar ya. Oke. 2 3 4. Oke. Jadi dia coba abang jelaskan gimana caranya orang biar bisa ingat kalau ini not 16. Oke, kalau saya yang pasti yang saya pelajari, yang saya dapat
waktu saya diajarin pertama sekali not seper 16 itu bahwa itu dalam satu ketuk, dalam satu beat irama ada 4 notasi, 4 hitungan, 4 nada. 1, 2, 3, 4, 4. Itu baru satu ketuk ya? Part satu ketuk. Satu ketuk, Nah, oke. terus mungkin begini, kalau dalam satu bar berarti kan ada, kita harus ngitungnya 4, 4, 4, 4, 16. Nah, kalau kita ngitung hitungannya itu dari 1 sampai 16 mungkin nggak terkejar ya ketika kita mainkan. Tapi kalau kita ngitung mungkin lebih enjoy. Nah, kalau beberapa sekolah musik atau beberapa orang yang belajar di sekolah musik, mereka mungkin diajarin sama gurunya begini. 1 E and the 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and the 1. It's okay. Supaya ngitungnya yang 1, 2, 3, 4-nya dapat Iya, ya. iya. 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and the 1 E. Saya bisa seperti itu. Cuma mungkin kalau buat saya, karena saya sudah memahami teorinya, berikut prakteknya, jadi saya ngambil yang Indonesia aja ya, karena lebih enak buat saya. Tuh agak dan saya lebih dapat gitu untuk mengaplikasikannya dengan waktu mengkombinasikan dari snare tom, hi-hat dan ke perangkat drum lainnya gitu. Nah, oke, terus tadi pertanyaan kan gimana caranya supaya cepat supaya bisa hafal seper 16. Yang pasti gini, waktu pas kita mendengar lagu misalkan, biasanya itu yang identik itu 16 itu identiknya ya, identik itu di snare. Ada ruffle, tak seperti begitu. Entahkah nanti dia snare ke tom kemana gitu, itu inilah ya. Tapi yang pasti itu snare-nya yang sangat ketam. Misalnya, apalagi kalau kita misalnya main lagu ini. Nah, biasanya orang ngambil ruffle itu di snare, biasanya. Lumrahnya orang lah ya. Nah, kalau yang tambahan-tambahan lainnya itu nanti mungkin bisa kita bahas di lain waktu, mencampur mix antara seper 16 dengan seper 32. Tapi itu memang harus pakai tulisan. Kalau nggak pakai tulisan agak susah. Ini karena basic banget. Iya. Masih bisa dicerna ya. Iya. Oke. Ini kan udah lengkap nih ya. Seper 4, seper 8, triplet, seper 16. Bisa nggak Bang? Jadi sekarang di ketukan pertama not seper 4, seper 8 ketukan kedua, seper triplet di ketukan ketiga, seper 16 di ketukan keempat. Seper 4, seper 8, seper triplet, seper 16. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Seperti itu. Memang teman-teman kalau misalnya kita memainkan not seperempat, seper 8, triplet sama seper 16, itu kalau di dalam dunia nyatanya permusikan, biasanya itu jatuhnya di feel atau tuti-tuti atau unis gitu ya. Kalau misalnya main rhythm, nggak pernah kayaknya. Kalau main di hi-hat misalnya rhythm ya. Ya. Paling seper 4, seper 8, seper 16. Triplet pun bisa juga lah. Triplet bisa juga ya. Seperti itu bisa. Shuffle ya. Ya. Shuffle pakai triplet nggak? Ya tripletnya. Triplet cuma hilang nomor 2 ya. Jadi ini shuffle nanti tarik sendiri ya. Jadi ini Next, pembahasannya. Pembahasannya. Jadi ini menarik banget ya. Saya tuh suka banget belajar harga notasi karena idenya bisa banyak. Ini contoh ya, misalnya nih ya. Sekarang abang coba mainkan rhythm tadi, tapi buat feel-nya triplet semua. Nah, saya mainkan notas ritmenya seper 8 ya. Seperti itu. Nanti feel-nya triplet ya. 1, 2, 3, 1, seperti itu. Itu jadi kalau misalnya kita ngerti harga notasi, kita akan punya feel lebih variatif. Oh, pasti. Sangat variatif. Misalnya anda mainkan snare, tom 1, tom 2, floor, bahkan hi-hat, semua not seper 16. Iya. Itu ya semua orang juga bisa. Tapi membaginya. Jadi Iya. triplet atau di snare-nya triplet, di sininya not seper 16. Belum lagi nanti not seper 16 yang variasinya ya ada. Iya, seper 16 variasi ya. Itu menarik banget tuh. Ya. Oke, nah sekarang misalnya lagi nih. Feel-nya mungkin dibuat not seper 8 terus ke triplet.
1/8 ke triplet. Ya, jadi misalnya nih, Dua ketuk ya. Dua ketuk. 1/8, 2 ketuk triplet. ya, Oke. mudah-mudahan Anda bisa ngerti apa yang saya ini ya. Coba diimajinasikan aja. Jadi makanya perlu belajar notasi supaya bisa bayangin nih kalau misalnya bar line itu, oh ini Ya. barnya Satu bar itu satu berapa? bar, Ya. 4 ketuk, Empat ketuk. ketukan 1 2, ini not 1/8, 3 4 triplet. Triplet. Jadi Anda langsung gambar notasinya, oh Ya. oh gini ya. Oh, jadi memainkannya itu sudah diimajinasikan ya. Iya. Oke. Saya coba nanti 2 metronom ya, 80 sama cepet ya nanti. Ini 80 Ini BPM. 80 BPM. Oke. 3 Wah, Enak ya? Tang 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 tang. as. Itu aja Anda sudah bisa buat ide untuk buat singkup. Iya, iya. Ini singkup. Feelingnya jadi banyak banget. Jadi- Banyak banget. Itu kalau 2/8, 2 triplet. Coba dibalik. 1/8 triplet, 1/8 triplet. Triplet 1/8. Oh, sorry. Triplet 1/8 dulu. Atau Oh. triplet dulu lah, triplet dulu. 2 ketuk apa 1 ketuk? Ya, atau 2, jadi triplet, Triplet, 1/8, triplet, 1/8. Oh. Dalam satu bar tuh ada ini nih. Ah, oke. Ketukan 1, ketukan 2 beda. Oke. Oke. 2 bar kedua ya. 3 4 1 1 bar ya. Tuh. Sekali lagi. Pasti Bang Andri waktu mau mainkan triplet pasti Sudah di sini tergambar. udah digambar. Udah digambar. Triplet tuh di sini nih. Yes. Not 1/8 begitu. Semua. Semua jenis Mau musik vokal, sama, ya. biola, semua alat musik tiup, trompet sama. Ini sticking apa aja sih yang Abang sering mainkan nih biar teman-teman bisa tahu. Oke. Sting Kalau saya biasanya kalau sekarang ini saya latihan single stroke sama double stroke udah pasti. Itu setiap latihan pasti ada. Nah cuma saya beberapa waktu ini ada mainkan apa namanya? Saya lebih suka mainkan yang double stroke tapi yang bukan yang pergelangan tangan ya, tapi yang oh, dari sini. seperti ini ya. Saya lebih sering itu sekarang. Jadi Oke, tunggu bentar. Jadi mungkin harus ini pembahasannya mungkin kita agak sedikit fokus ya. Karena ternyata ada yang pakai pergelangan tangan, ada ya. yang jari. ya jari, pergelangan tangan sama ayunan Oke. tangan lengan seperti itu. Jadi diperhatiin ya, karena teknik ini mungkin agak jarang ada yang bahas kan. Iya. Nggak tahu ada yang bahas apa enggak, tapi ini bagus banget nih. Karena kadang-kadang kita waktu main pukul double gitu, ternyata pakai pergelangan Pergelangan tangan. tangan, Kalau temponya cepat banget, Gak agak susah, kesulitan. oke coba lagi Bang, coba lagi. Jadi kalau misalnya kalau namanya apa ya? Saya kalau nama istilahnya saya nggak begitu dalam ini. Tapi yang pasti waktu kita memukul drum, kita menggunakan begini, mengayunkan lengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa menggunakan ini pergelangan tangan. Jadi kita mainnya begini. Begini. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga kita bisa pakai jari doang. Cuma jari cuma begini doang. Yang bergerak itu jari. Nah jadi lengan, pergelangan tangan sama jari, finger itu ada momen-momen khusus. Jadi nggak semua tempo lagu yang bisa cocok dengan begini, dan begini. Nah, jadi lihat situasi. Nah, kalau mungkin lagunya agak medium, mungkin bisa pakai. Apalagi untuk yang Iya. notnya seperti Iya. 16-an ya, 16-an ya. Ini seperti ini memudahkan kita untuk kita bergerak supaya leluasa. Nah, terus kalau misalnya kita mainkan lagu yang medium, tapi nggak begitu lama, kita bisa pakai begini juga. Oke. Yang lambat, medium sama agak cepat kita bisa pakai pergelangan tangan sebagai acuan kita. Nah, kalau untuk lagu yang lambat, jadi contoh nih kayak misalnya rock yang lagu rock atau temponya yang lambat lah pokoknya, medium ke bawah ya, begini. Nah jadi ini kita pakai begini,
Karena kalau yang lagu lambat kita pakai begini, apalagi mainnya lagu rock, kan rasanya nggak banget nih, nggak dapat gregetnya gitu. Nah kalau lagu rock itu harus begini. Ya, rock harus ini juga ekspresi. Iya, ini harus main. Nggak bisa begini. Nah yang begini itu mungkin kalau kita main lagu jazz atau fusion atau ya lagu yang ya lagu-lagu yang kata orang lagu-lagu mahal gitu ya. Nah, jadi bisa pakai begini atau fingering. Nggak cocok begini. Yang begini nih, saya suka lihat drum gitar ya. Ini tekniknya ternyata ini. Iya. Karena saya pikir gimana mungkin bisa mainkan dengan ini secepat temponya terus mainnya seperti 32, seperti apa? 16, wah cepat banget gitu. Ternyata yang dimainkan finger ya. Oke coba bang, finger apa? Nah yang saya latihan kan ya, itu single stroke roll ya. Single stroke. Single stroke roll ya. Oke, single stroke roll. Tempo 100 saja. 100 BPM. 1, 2, 3, 4, 1, Not 1/16. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Di sini tidak pakai aksen. No aksen. Ini baru pakai aksen. Bentar. Bentar. Biar orang tahu aksen itu apa sih? Oke. Aksen itu adalah ketukan atau pukulan yang lebih keras dibandingkan ketukan lainnya. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 1. Jadi aksennya di 1 sama di 1. Di sini 1. Tapi bisa juga aksennya di 1, 2, 3, 4. Bisa di 1, bisa di 4. Jadi aksen itu bisa di mana saja memang. Itu Tapi yang buat jadi menarik ya? iya, begitu ketika begini dang. Itu jadi menarik dia. Aksen pukulan yang lebih keras dibandingkan ketukan yang lainnya. Oke, sekarang coba tanpa aksen, baru nanti yang ada aksen. Aksen, oke. 100 BPM. 1, 2, 3, 4. Oke, aksen. Aksen. Itu aja sudah bisa jadi solo drum. Iya. Jadi solo drum itu nggak harus yang apa ya? Gudak. Notnya Yang grua yang ya, nggak harus begitu. 16 aja udah keren banget. Cuman aksennya. Jadi untuk Aksennya. solo drum itu sepertinya ya, dia bermain di aksen. Bermain di aksen ya. Padahal ini belum campur triplet, belum Iya. campur yang lain-lain, hanya 16 loh. Ini menarik banget ya. Ini kalau kita bahas nih panjang banget ini ya. Oke, jadi ini mungkin kasih pesan untuk yang nonton nih. Kira-kira gimana sih caranya biar sebelumnya nih, abang latihan tuh sehari berapa jam? Kalau ideal latihan saya itu sebenarnya 2 jam sampai 3 jam. 2 jam sehari. 2 sampai 3 jam ya. Itu ideal. Dan itu latihannya iya, dan latihannya itu cuma ini. Oke, single stroke roll, double stroke roll, dan kombinasi. Terus kalau misalnya di drum latihannya ya latihan untuk fill in, terus latihan kombinasi yang tadi double stroke dimainkan dalam rhythm pattern, terus dibikin fill in-nya. Terus juga saya lagi mendalami double pedal dan mungkin lagi ngulik-ngulik gospel juga tetap. Seperti itu. Jadi jam latihan itu penting banget ya. Oh iya. Istilahnya begini. Jangan coba-coba berani naik panggung tanpa latihan ya. Itu namanya mempermalukan diri sendiri. Misi bunuh diri. Iya betul. Malu. Jadi gitu. Bahaya banget. Bahaya. Jadi itu satu ya. Nah yang kedua, sebenarnya kalau kayak kita yang sudah pernah latihan berjam-jam, sekarang ini nggak durasi lagi yang dipentingkan, tapi lebih ke kualitasnya. Ya. Mungkin kalau dulu lebih ke kuantitas Ya. waktunya, tapi sekarang lebih ke kualitas karena harus beda ya. Iya, teknik lah. Teknik ya. Teknikal. Terus mungkin pesan-pesan untuk yang nonton gimana sih supaya semangat latihan terus biar bisa berkembang. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk supaya kita bisa menjaga ritme atau intensitas kita latihan, ini kalau untuk pemain drum ya, sebenarnya sih bukan cuma buat pemain drum, buat instrumen lain juga. Ya, yang harus kita perhatikan itu yang pertama, kita harus tetap latihan yang pasti. Nah, cuma untuk menjaga supaya intensitas latihan kita tuh tetap terjaga, jadi kalau saya lebih begini,
ketika saya melihat orang lain main drum, apakah itu di YouTube, atau saya lihat langsung atau mungkin saya dengar berita, itu biasanya saya langsung kayak semacam tertarik. Nah, pas begitu saya tertarik, saya pasti mencari tahu. Kalau misalnya maksudnya saya langsung bisa lihat di depan mata saya langsung pantengin, itu pasti itu saya ya. Nah, kalau misalnya saya dengar, saya pasti cari tahu di YouTube apa di mana gitu. Nah, jadi begini, ketika saya udah melihat itu, apalagi kalau misalnya pemain drum itu atau band itu benar-benar memainkan yang menarik buat saya, yang asik gitu ya. Nah, itu saya langsung kebakar. Langsung saya kepengen latihan Panas itu. jiwa ya? Itu langsung di rumah langsung sticking. Ya, pokoknya yang kira-kira apa namanya? Bisa inilah ya, menstimulasi lah ya. Iya, yang seperti itu tuh bisa menstimulasi kita untuk kita tetap latihan dan bergairah. Karena kalau udah nggak ada gairah buat latihan, ya sebenarnya itu sama dengan membuat kemampuan kita tuh berkurang sedikit demi sedikit. Jadi ya lama-lama kalau misalnya nggak ada gairah latihan sama sekali, ya habis. Ya udahnya jadi kita ya kemampuan teknikal bermain drum kita tuh cuma sampai di situ doang, nggak nambah. Ya nambah enggak, kurangi ya. Jadi bisa dikesimpulan kalau kita latihan semakin nambah. Ya, pas latihan justru berkurang. Itu pasti. Logikanya seperti itu ya. Oke, jadi pemusik apalagi terkhusus pemain drum ya, karena Ya. jaga tempo ya. Harus. Jangan sampai teman-teman nggak memberikan tempo kepada instrumen lain, Ya. kacau balau pasti ya. Jadi penting banget latihan. Ya, nggak soal berapa jamnya, tapi yang kita latih itu kualitasnya bagus apa enggak. Kalau misalnya nih ada nih yang mau, abang buka les privat, Buka. online, Onsite, dua-duanya buka. buka ya. Jadi teman-teman yang nanti mau les privat bisa hubungi Bang Andri, nanti ada nomor handphonenya. Jadi teman-teman yang mau mengembangkan skill kemampuannya dalam bermain drum, saya bisa jamin ini pengajar top banget. Siap. Pasti. Anda kalau mau lihat jagonya Bang Andri, lihat saya aja main. Yes. Nggak kalah lah dengan drummer-drummer yang asli. Padahal saya bukan pemain drum lah ya. Jadi gitu ya. Rival ya. Ya, saya mau tambahin sedikit teman-teman. Jadi sebenarnya sekarang ini pandemi itu membuat kita itu jadi berkembang secara ide ya. Jadi waktu sebelum pandemi itu saya nggak kepikiran kalau ngajar itu bisa pakai maksudnya menyertakan video. Nah, jadi begini. Jadi kalau sekarang ini ya mungkin pandemi ini berkat ya. Jadi waktu saya ngajar, saya menawarkan sama murid disertakan dengan video. Jadi yang kita pelajari hari itu atau yang belum kita pelajari atau yang sudah kita pelajari sebelumnya, saya bisa bikin di dalam sebuah video dan itu diberikan untuk murid yang les. Dan nah, ini ada dannya nih. Dan itu adalah aset, kalau menurut saya, aset seumur hidup dan ilmu pengetahuan yang mahal harganya. Karena begini, ketika saya ngajar, ya kan ada harga yang harus dibayarkan ya. Nah, harga yang ditawarkan itu, harga yang dibayarkan ke saya itu, saya berikan kayak semacam tambahan. Jadi nggak cuma saya tunjukin, misalnya kita onsite online, ini yang mainnya begini-begini, enggak. Tapi saya menyertakan video. Nah, video, iya. Supaya nggak lupa materinya. Nah, dan video ini saya pikir begini ya, ada orang yang mungkin kalau belajar waktu onsite, dia belum begitu nempel. Tapi pas begitu dia ulang lagi videonya, oh seperti ini ya. Jadi saya pikir ya, video itu sekarang ini di situasi pandemi, saat-saat pandemi begini, itu video sangat membantu selain kita onsite atau online atau onsite. Jadi tambahannya video. Nah, di private drum saya menambahkan video, menyertakan video untuk yang belajar. Karena gini ya, karena kalau belajar online kadang kan nge-lag tuh. Ya. Jadi itu yang dihindari ya. Ya. Waktu kita belajar itu sinyal lagi nggak bagus. Ya. Tentu waktu kita main harusnya begini, jadi jadi begitu, jadi nge-lag. Jadi harus ada tambahan video yang bisa memudahkan Anda untuk belajar. Yes. Online bisa, nggak harus di Jakarta kan?
Karena Oh, bisa. kebetulan Bang Andri lagi di Jakarta tinggal. Iya. Nggak harus. Ya jadi yang dari Togo, Iya, Kamerun kita kirim videonya nanti. bisa. By Google Drive, aman. Ini aman ya. Jadi teman-teman yang lihat ini, apakah Anda di Indonesia, apakah Anda ada di Malaysia, Mongolia pun bisa. Mongolia juga bisa ya. Soalnya yang ada di Kelapa Pantai Gading. Pantai Gading bisa. Nah, Pantai Gading itu pemain bolanya yang paling terkenal tuh si ini tuh. Siapa sih namanya? Itu keren ya. Jadi gitu ya. Jadi boleh nanti kontak langsung atau komen di YouTube. Yes. Minta kontak personnya ya. Siap. Oke, thank you ya Bang Andri. Oke. Sharingnya. Nanti kita next bahas yang lebih dalam lagi ya. Siap, Tadi siap. masih kulitnya banget nih.